tried the easy way. Strike! Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang nungguin aku bahas film Ultraman yang terbaru yang berjudul Ultraman Rising? Film ini menceritakan seorang Ultraman yang tidak sengaja menemukan bayi kaiju di tengah pertempurannya melawan kaiju, sehingga dia harus merawat bayi kaiju tersebut walaupun dia adalah seorang Ultraman. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film terlihat kisah pahlawan kita, yaitu Ultraman. Ia mendedikasikan dirinya untuk melindungi masyarakat dari serangan para kaiju. Kita juga diperlihatkan bahwa menjadi Ultraman juga harus bisa memilih siapa yang harus diprioritaskan dibanding dirinya sendiri. Singkat cerita, di Odaiba, Jepang, terlihat seorang anak bernama Ken Sato dan kedua orang tuanya bernama Emiko Sato dan Hayao Sato. Ada juga sebuah robot asisten yang bernama Mina. Terlihat mereka adalah keluarga yang harmonis. Di situ Ken sangat menyukai sosok Ultraman. Dia juga bercita-cita ingin menjadi seorang pemain baseball yang terkenal. Tiba-tiba terjadilah gempa dan alarm jam milik kedua orang tua Ken berbunyi yang menandakan munculnya seekor kaiju. Dan ternyata ayahnya Sato ini adalah seorang Ultraman pertama. Di situ terlihat ada seorang prajurit mengatakan bahwa kaiju Gigantron telah datang dan keluarga mereka dalam bahaya. Dengan terpaksa Hayao harus meninggalkan Sato dan Emiko untuk menjalankan misinya sebagai seorang Ultraman. Singkat cerita, 20 tahun kemudian kita diberitahu bahwa sejak kejadian ayahnya melindunginya waktu kecil, ayahnya Sato ini entah kenapa meninggalkan Ken dan hidup sendirian. Sekarang Ken Sato yang sudah tumbuh dewasa ini telah menjadi pemain baseball yang sangat terkenal. Dia juga adalah mantan pemain tim baseball terkenal yaitu Dodgers dari LA dan menjadikannya sangat kaya raya dan memiliki fasilitas yang sangat canggih. Di sini Ken Sato kembali ke Jepang untuk memperkuat tim baseball bernama Giant. Karena dirinya yang sangat terkenal di dunia baseball, antusiasme para penggemar dan juga wartawan sangatlah besar untuk menyambut kembalinya dia ke Jepang. Namun ketenaran Ken yang sangat besar membuat dirinya sangat sombong dengan apa yang ia telah miliki. Namun ketika ada salah satu wartawan yang bernama Ami Wakita bertanya mengapa dirinya pindah kembali ke Jepang, Ken tidak bisa menjawabnya. Ami juga berasumsi kembalinya Ken ke Jepang karena ingin menyelesaikan masalah keluarganya, yaitu terkait ibunya Ken yang masih hilang entah kemana dan diberitakan telah wafat. Karena hal tersebut, Ken langsung pergi meninggalkan konferensi pers. Sekaligus jam tangan alarm kaiju milik Ken berbunyi. Ternyata Ken ini mewarisi kekuatan sang ayah menjadi seorang Ultraman. Dan Ken segera menjalankan misinya menghadapi kaiju yang datang. Tried the easy way. Karena lengah, Ken terpojok nih oleh kaiju itu. Namun tiba-tiba datanglah organisasi bernama KDF atau Kaiju Defense Force yang menangkap kaiju itu dan mengatakan kepada Ultraman untuk segera pergi karena Ultraman bukanlah personil resmi pemerintah seperti mereka. Di situ Ultraman ingin langsung menggunakan kekuatan pamungkasnya yaitu sinar laser dari kedua tangannya. Namun robot asistennya waktu kecil yang bernama Mina memberitahunya kekuatan sinar tersebut tidak akan keluar jika dirinya sedang stres. Begitu juga dengan daya tahan tubuh Ultraman yang mulai berkedip.
Di sisi lain, di sebuah apartemen kecil, kita diperlihatkan nih seorang kakek yang ternyata itu adalah Hayao Sato, ayahnya Ken. Dia sedang mengamati Ken dari layar TV dan mencemaskan Ken yang tidak bisa berbuat banyak ketika dirinya menjadi seorang Ultraman. Yang pada akhirnya Sato pergi nih meninggalkan pertempuran dan membiarkan organisasi KDF menangani semuanya sendiri. Di situ ayahnya menelpon Ken dan memberitahu dia mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Ultraman. Namun sayangnya di situ Ken menghiraukannya dan pergi pulang ke rumah. Di situ Mina memberitahu Ken bahwa dirinya ada janji wawancara dengan Ami di sebuah restoran. Akhirnya Ken pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka berbincang. Ternyata Ken ini memang berbakat soal menjadi pemain baseball. Namun karena keegoisan dia dan kesombongan dia, timnya tidak pernah mendapatkan gelar juara satupun. Di situ juga diceritakan bahwa ternyata Ken dan ibunya pergi ke LA dan ayahnya tetap tinggal di Jepang. Namun Ken masih belum bisa mengatakan mengapa dirinya sangat tidak suka dengan ayahnya. Tiba-tiba saja masuklah seorang bocah perempuan menggunakan topeng Ultraman. Ternyata bocah tersebut adalah anak dari Ami. Di sisi lain, di markas KDF terlihat pemimpinnya bernama Dr. Onda. Dia adalah orang di awal film tadi yang memberikan informasi kepada ayah Ken bahwa Gigatron telah muncul. Dr. Onda ini adalah korban dari keganasan Gigatron dulu yang menyebabkan istri dan anaknya tewas. Sehingga dia sangat ingin memusnahkan para kaiju agar semua manusia tidak merasakan penderitaan kehilangan keluarga seperti dirinya. Diperlihatkan sebuah pesawat yang membawa sebuah paket rahasia untuk diserahkan ke markas KDF. Namun di perjalanan menuju ke markas KDF terlihatlah sosok besar di tengah laut mengejar mereka. Singkat cerita, Ken yang sebelumnya telah bertarung melawan kaiju mengalami cedera di tangan kirinya. Di situ Mina memberitahu sebuah berita di TV yang mengatakan karena pertarungan Ultraman melawan kaiju berdampak pada kehancuran gedung-gedung sekitar. Ia mengalami kerugian cukup besar dan para warga menyalahkan Ultraman yang sekarang berbeda dengan Ultraman yang dulu semasa ayahnya Ken. Di situ Ken juga melihat video sebelum ibunya menghilang dan berpesan bahwa dirinya harus akur kembali dengan ayahnya yang telah cedera karena pertarungan terakhir. Dan Ken harus banyak belajar dengan ayahnya menjadi seorang Ultraman. Singkat cerita, pertandingan pertama Ken tiba, yaitu tim Giant melawan Swallows. Para penggemar dan semua orang sangat menantikan debut pertamanya dari sang pemain legenda, yaitu Ken Sato. Karena lengan kirinya sedang cedera, Ken mencoba menggunakan lengan kanannya untuk pertama kalinya. Namun tiba-tiba alarm kaiju milik ayah Ken berbunyi, yang ternyata pesawat paket rahasia melewati apartemen milik ayah Ken. Dan kagetnya lagi, di belakang mereka kaiju Gigatron mengikuti mereka. Ketika ingin melewati stadium baseball, Gigatron tiba-tiba menyerang pesawat itu. Terlihat Gigatron mencari di mana paket itu berada. Ketika menemukan bola paket tersebut, dia memeluknya. Alhasil Ken yang melihat itu langsung berubah nih menjadi Ultraman. Di sisi lain, Dr. Onda menyuruh seluruh pasukannya untuk menghabisi Gigatron dan mengambil paketnya. Di situ Gigatron membawa paketnya dan terbang, disusul para pasukan KDF. Mina memberitahu Ken bahwa KDF akan memusnahkan Gigatron tanpa ampun, sehingga Ultraman harus menghentikan para pasukan KDF agar tidak menghabisi Gigatron. Ultraman juga mencoba membujuk para pasukan KDF untuk mundur karena Gigatron sudah menjauh dari kota. Namun Dr. Onda memberikan perintah jika Ultraman menghalangi mereka, mereka boleh menghabisi Ultraman. Ultraman juga membujuk Gigatron untuk memberikan bola paket, namun sayangnya percuma. Akhirnya kejar-kejaran di antara mereka tetap terjadi. Karena tembakan yang sangat dahsyat, Ultraman dan juga Gigatron jatuh dan tergeletak di tengah lautan. Ketika sadar, Ultraman melihat Gigatron yang sangat tidak berdaya menghampiri bola paket tersebut, dan akhirnya Gigatron tewas.
Akhirnya Ultraman mengambil bola paket tersebut, namun tiba-tiba bola paket tersebut terbuka. Yang ternyata isi bola paket itu adalah sebuah telur baby Gigantron yang sangat menggemaskan. Karena tidak tega, Ultraman membawa baby Gigantron itu ke markasnya. Sesampainya di sana, Mina terkejut nih. Ken membawa seekor baby kaiju. Kaiju itu adalah seekor betina. Mina juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang pernah melihat bayi kaiju, sehingga tidak ada satupun data yang dimiliki oleh Mina. Di situ Mina mengatakan kaiju ini menganggap Ken Ultraman sebagai induknya. Ken yang kaget sangatlah bingung harus dia apakan bayi kaiju ini. Akhirnya dia berencana membawa kaiju tersebut ke pulau para kaiju. Namun sayangnya tidak ada satupun nih yang mengetahui keberadaan pulau kaiju tersebut. Karena energi Ultraman Ken habis, dia berubah menjadi manusia biasa. Yang ternyata bayi kaiju ini sangat takut dengan sosok Ken yang menjadi manusia. Yang akhirnya Ken harus mengurung si bayi kaiju ini di sebuah kurungan besar. Di sini Mina memberitahu Ken bahwa yang bisa membantunya hanyalah ayahnya. Di sisi lain, di bangkai Gigantron, Dr. Onda menyadari bayi kaiju sudah menetas dan memerintahkan semua pasukannya untuk mencari dan menangkapnya. Ketika ayahnya datang ke rumah Ken, dia mendengar suara dari bayi Gigantron. Namun Ken mengelak bahwa dirinya sedang mengadakan sebuah pesta. Ayahnya juga mengatakan bahwa Gigantron yang telah tewas adalah spesies terakhir yang pernah ada. Di situ Ken marah kepada ayahnya, mengapa dia lebih khawatir dengan tewasnya Gigantron daripada keselamatan dirinya. Di sini kita juga diberitahu bahwa ayahnya tidak ikut ke LA bersama Ken dan ibunya karena dirinya harus bertahan di Jepang untuk melindungi penduduk Jepang dari serangan kaiju. Namun karena cedera yang dialami oleh ayahnya, Ken harus kembali ke Jepang menggantikan ayahnya menjadi Ultraman. Di situ Ken juga berpendapat ketika ibunya menghilang, ayahnya sama sekali tidak peduli untuk mencari keberadaan ibunya yang menghilang. Singkat cerita, Ken mencoba berubah bentuk nih dari manusia ke Ultraman dan sebaliknya, agar bayi Gigantron ini mengerti bahwa dirinya yang manusia sama seperti ketika dia menjadi Ultraman. Sampai akhirnya bayi Gigantron ini terlihat sangatlah kelaparan. Yang mana Ken mencoba menyiapkan makanan untuknya, namun sayangnya dia tidak suka. Dengan kekuatan ekolokasi, bayi Gigantron memberitahu Ken bahwa makanan yang dibutuhkannya adalah ikan laut. Namun karena terlalu banyak diberi makan, bayi Gigantron ini mengalami gumoh. Ditambah lagi Ken harus bertanding baseball dengan timnya. Walaupun pertandingan sebelumnya terjadi kekacauan, pertandingan selanjutnya akan tetap berjalan. Namun karena terlalu lelah, performa pertandingannya sangatlah buruk. Di situ Mina mengatakan baby Gigantron memiliki kejutan untuk Ken. Karena sebelumnya Ken memberikan ikan yang terlalu banyak, kotoran baby Gigantron pun menumpuk dan sangatlah bau. Sehingga Mina memberi saran bahwa sebelum mereka bisa menemukan pulau kaiju, mereka harus merawat baby Gigantron dengan layak. Awalnya Ken menolak karena dia terlalu sibuk ditambah harus mengurus seekor bayi raksasa. Alhasil keseharian Ken sangatlah kacau dan sangat merasa kelelahan. Begitupun juga performanya di tim Giant sangatlah buruk, sehingga Ken mendapatkan cemoohan dari penggemarnya sendiri. Ken merasa sangat sedih nih mengalami semuanya. Ketika stres, Ken selalu melampiaskannya dengan memukul bola baseball, namun kali ini pukulannya selalu meleset. Di situ Mina menyarankan Ken harus menemukan teman curhat agar hatinya merasa lebih baik, sehingga dia menelpon Ami nih untuk curhat apa yang ia alami karena hanya Amilah yang ia kenal di Jepang. Di situ Ken bertanya kepada Ami bagaimana cara Ami mengurus pekerjaannya dan juga anaknya. Ami mengatakan mengurus anak itu tidaklah mudah, namun kita harus memaklumi semua proses itu karena dukungan yang mereka punya hanyalah dari orang tuanya. Akhirnya Ken mengajari permainan baseball ke bayi Gigantron dan mengubah suasana seperti lapangan waktu Ken kecil dulu.
Singkat cerita, Ken akan bertemu nih dengan Ami di sebuah restoran. Sebelum berangkat, Ken meminta Mina jika ada masalah langsung menghubungi dirinya. Ketika sampai dan berbincang dengan Ami, bayi Gigantron terbangun dari tidurnya. Sembari dia melihat Ken di layar, Mina memberikan cemilan ikan kepadanya. Namun hal itu membuat bayi Gigantron merasa kembung dan akan sendawa mengeluarkan semburan yang berbahaya. Karena sudah kacau, Mina menghubungi Ken. Namun karena tidak enak dengan Ami, Ken menghiraukannya. Tetapi karena bayi Gigantron sampai keluar rumah, panggilan Mina kali ini membuat Ken terkejut dan langsung pergi meninggalkan Ami. Di sisi lain, bayi Gigantron yang melihat iklan Ken langsung pergi mengikutinya. Karena flash kamera, bayi Gigantron merasa ketakutan dan lari ke arah kota. Hal tersebut diketahui oleh Dr. Onda dan segera pergi mengejar baby Gigantron. Sampai akhirnya bayi Gigantron bertemu dengan anaknya Ami yang sedang menggunakan topeng Ultraman dan dia mengiranya itu adalah Ken. Ken yang melihatnya langsung berubah menjadi Ultraman dan menghampiri bayi Gigantron. Hey, come to Daddy. Stop there. Lagi-lagi bayi Gigantron teralihkan dengan orang-orang yang sedang bermain go-kart dan mengejar mereka. Namun di tengah jalan bayi Gigantron berhenti karena ada drone milik KDF dan menyuntikkan obat bius kepadanya. Di situ bayi Gigantron melihat lagi nih iklan Ken di balon udara dan langsung mengejarnya sampai di Tokyo Tower. Ken mencoba memanggilnya, namun bayi Gigantron tetap pergi ke atas menara. Sampai seluruh drone KDF datang dan menyuntikkan kembali obat bius kepadanya. No! No! Namun sayangnya tangkapan Ultraman membuat tangan bayi Gigantron patah. Hal tersebut membuat amarah Ultraman memuncak dan pergi menuju ke markas. Di situ dia juga menyuruh Mina menghubungi ayahnya. Sesampainya di markas, ayahnya Ken terkejut nih melihat bayi Gigantron dan melihat ada obat bius yang masih tertancap. Ayah Ken mengatakan bahwa bayi Gigantron ini mengalami patah tulang. Singkat cerita, setelah ayahnya menyembuhkan patah tulang bayi Gigantron, mereka mendapatkan berita di TV bahwa Dr. Onda mengatakan bahwa Ultraman melindungi seekor monster jahat, sehingga KDF akan mencari keberadaan mereka berdua. Di situ juga ayah Ken mengatakan Dr. Onda itu mempunyai sebuah rencana yang tidak diketahui olehnya. Karena ayah Ken tahu Dr. Onda akan selalu menghabisi kaiju dengan kejam, namun tidak dengan bayi kaiju satu ini. Jadi ayah Ken mengatakan prioritas mereka harus melindungi bayi Gigantron ini. Ayah Ken juga mengatakan rencana Ken untuk memulangkan bayi Gigantron ke Pulau Kaiju tidaklah baik, karena sekarang bayi Gigantron tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendirian, sehingga mereka harus membesarkan bayi Gigantron sesuai cara yang dilakukan oleh induknya. Di situ juga ayah Ken memberi bayi Gigantron itu nama, yaitu Emi, seperti nama ibunya Ken. Semua hal tersebut membuat perubahan bagi diri Ken. Dari performanya meningkat di tim Giant, hubungannya semakin akrab nih dengan ayahnya, dan juga program membesarkan Emi si bayi Gigantron. Singkat cerita, Ken dan ayahnya pergi nih ke suatu tempat di mana dulu Ken dan keluarganya sering pergi ke sana. Di sana terdapat sebuah rumah kecil yang sekarang dijadikan ayahnya sebuah lab. Di sana terdapat sebuah papan besar yang menandakan selama ini ternyata ayahnya Ken mencari ibunya. Di situ Ken meminta maaf kepada ayahnya. Di malam harinya mereka berkemah sembari mengajari Emi bermain baseball. Ayahnya Ken memberikan nasihat menjadi seorang Ultraman itu bukan hanya soal bertarung, tapi itu soal hati, dan gunakan kekuatannya untuk mendapatkan keseimbangan. Namun tiba-tiba datanglah beberapa drone dari KDF. Emi yang sebelumnya mendapat pelatihan dari Ken dan ayahnya memusnahkan semua drone tersebut. Setelah itu tiba-tiba tubuh Emi berkelap-kelip dan dia menjadi mode kepompong.
Ketika akan bersiap untuk pergi, tiba-tiba datanglah drone susulan dan menembaki mereka. Hal tersebut membuat Ken mengamuk dan menghancurkan semua drone. Namun ada satu drone berhasil menancapkan alat pelacak kepada Amy. Singkat cerita, sesampainya di markas, Ken sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Ia mengalami cedera yang cukup parah. Tiba-tiba di situ Ken mendengar sebuah suara yang berjarak 1 mil. Ternyata suara itu berasal dari Gigantron yang memanggil Amy yang sudah berubah menjadi mode terbangnya. Ketika Ken ingin mengejar Amy, tiba-tiba saja misil bermunculan dari udara dan menembaki kediaman Ken hingga hancur. Hal tersebut membuat seluruhnya hancur berkeping-keping tanpa terkecuali Mina, yang sebentar lagi akan nonaktif karena kerusakan yang cukup parah, dan keberadaan ayahnya Ken pun tidak bisa dideteksi oleh Mina. Di situ Mina yang sebentar lagi akan mati memberikan nasihat terakhir nih kepada Ken bahwa dirinya memanglah ditakdirkan untuk menjadi seorang Ultraman. Dan Mina bersyukur telah berada di keluarganya Ken dari kecil hingga sekarang. Beautiful. Mina, thank you. Setelah itu Ken yang mengetahui posisi Amy langsung mengejarnya. Di sisi lain di tengah laut, Amy dan juga Gigantron sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Ternyata Gigantron ini adalah sebuah robot buatan dari KDF yang sengaja untuk memancing Amy. Namun di situ Ultraman muncul untuk menjemput Amy. Hingga serangan dari Mecha Gigantron ini mengenai Amy dan membuatnya pingsan. Hal itu membuat Ultraman marah dan melawan Mecha Gigantron secara brutal. Ketika Ultraman akan mengerahkan serangan terakhirnya, dia melihat ternyata di dalam diri Mecha Gigantron ini adalah Gigantron yang asli, yang mana dia adalah induk dari Amy. Karena hal itu Mecha Gigantron langsung balik menyerang Ultraman. Ken yang berubah menjadi manusia tenggelam ke lautan dan dia flashback di waktu dulu ayahnya harus melindungi Ken dan ibunya dari serangan Gigantron sewaktu masih kecil. Tiba-tiba saja ada yang menangkap Ken. Ternyata itu adalah ayahnya Ken yang menjadi Ultraman dengan kumis tebalnya. Ketika Dr. Onda menyuruh Mecha Gigantron menyerang, di situ Amy menggunakan sonarnya untuk menyadarkan Mecha Gigantron dan menjadikannya sebagai Gigantron yang asli. Akhirnya Dr. Onda memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi meninggalkannya sendirian menuju ke kapsul penyelamat. Dia yang akan menghadapi Ultraman dan kawan-kawan sendirian. Hingga Ken terlempar sampai ke hadapan Amy dan juga anaknya. Di sisi lain ayah Ken dan Gigantron berusaha menyerang Dr. Onda, namun mereka semua terpojok hingga Dr. Onda menciderai kembali nih kaki milik ayahnya Ken. Dengan kerjasama yang apik, Ultraman dan kawan-kawan berhasil mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu Laser Super. Yang akhirnya Dr. Onda dan robotnya berhasil ditumbangkan. Namun di situ Dr. Onda mengaktifkan mode penghancuran diri. Tapi tiba-tiba Ken berlari nih menghampiri Dr. Onda dan membuat perisai besar agar radius ledakan tidak terlalu besar. Save us. You'll understand if I'm strong enough. Singkat cerita, ternyata Kenji masih selamat nih, namun dia mengalami cedera di bagian lengannya.
Diperlihatkan juga tim Giant yang akhirnya memenangkan kejuaraan baseball di Jepang. Ken juga mengatakan dalam wawancara bersama Ami bahwa dirinya menjadi berubah lebih baik berkat keluarganya, ayah dan juga ibunya. Walaupun ibunya tidak bisa melihat keberhasilan Ken sekarang. Akhirnya Ken dan ayahnya menemukan keberadaan Pulau Kaiju dan akan mengembalikan emisi bayi Gigantron bersama induknya yaitu Gigantron. Di akhir film, Jam Ken mendapatkan pesan suara yang ternyata itu adalah pesan suara dari ibunya yang berada di sebuah tempat bernama Nebula M78. Dan ibunya meminta Kenji untuk membawa ibunya kembali pulang. Nah, itu tadi alur cerita dari film Ultraman Rising. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Dan kayaknya masih ada lanjutannya lagi dari film satu ini. So kita tunggu kelanjutannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.